Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri Tarik Minziat Boarding School yang soleh dan cerdas? Mudah-mudahan teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, Bapak Fauzan Ramadan, Guru Matematika SMPT Tarik Minziat Boarding School. Pada hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi bab pertama dari kelas 7, yaitu tentang bilangan bulat. Baik, sebelum kita lebih jauh tentang bilangan bulat, ada beberapa jenis bilangan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bilangan caca. Apa itu bilangan caca? Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu adalah bilangan caca. Kemudian yang kedua adalah bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat antara bilangan caca dengan bilangan asli itu hampir sama, hanya saja beda di permulaan. Kalau bilangan caca dari 0, bilangan asli itu dari 1. Kemudian yang ketiga adalah bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibentuk dalam pembilang dan penyebut. Yaitu contohnya 1/2, 3/5, 4/7, dan pecahan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah bilangan ganjil. Ya pasti antum sudah tahu ya. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian bilangan genap. Pasti anak-anak juga sudah tahu ya, bilangan genap itu mulai dari 2, 4, 6, dan seterusnya. Yang terakhir adalah bilangan bulat yang akan kita pelajari hari ini. Nah, bilangan bulat itu dari mana? Dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kemudian 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita berlanjut ke definisi bilangan bulat. Apa sih definisi dari bilangan bulat itu sendiri? Baik, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 3 unsur, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, Bapak kasih contoh. Min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Itu namanya bilangan bulat negatif. Kemudian 0, itu bilangan bulat juga. Kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah bilangan bulat positif. Jadi, bilangan bulat itu ada 3 unsur, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, sifat dari bilangan bulat adalah semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Dan sebaliknya, berarti semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Itu yang harus kita pahami. Operasi penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan untuk yang bilangan sederhana. Nah, tanda operasi positif itu artinya adalah langkah ke kanan, kemudian tanda operasi negatif itu sepadan dengan langkah ke kiri. Sebagai contoh, di sana anak-anak bisa melihat ada sebuah garis bilangan. Gambar garis bilangan menunjukkan sebuah penjumlahan, yaitu 2 tambah 5. Kalau 2 tambah 5, artinya kita mulai dari 0, berarti 2 ke arah kanan, plus 5, berarti tambah 5 lagi ke arah kanan. Sehingga 2 tambah 5 menjadi 7. Jadi dia berakhir di angka 7 hasilnya. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke inverse jumlah. Apa itu inverse? Inverse itu adalah lawan dari suatu bilangan. Ya. Lawan dari suatu bilangan. Nah, di sini ada garis bilangan. Kalau 1, itu lawannya adalah minus 1 atau negatif 1. 2, itu lawannya adalah negatif 2. 3, itu lawannya adalah negatif 3. Itu adalah inverse ya, atau lawan dari suatu bilangan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat A, B, min A, dan min B dapat dilakukan sebagai berikut. Kalau ada A tambah B, itu artinya sama dengan B tambah A, pasti sama hasilnya. Gitu ya. Kemudian kalau ada negatif A ditambah dalam kurung negatif B, itu sama arti dengan negatif dalam kurung A tambah B. Jadi negatifnya di luar, A tambah B di dalam. Untuk yang min A tambah min B. Kemudian yang ketiga, A tambah dalam kurung min B, itu sama arti dengan A dikurang B. Atau sama juga dengan min B tambah A. Kemudian yang keempat, A tambah min B, itu sama dengan min B tambah A. Hasilnya sama dengan 0, jika A sama dengan B. Kemudian yang kelima, A tambah dalam kurung min B, itu sama dengan min dalam kurung B dikurang A, jika A lebih kecil dari B. Baik, lanjut ke sifat operasi penjumlahan.
Apa saja sifat operasi penjumlahan? Yang pertama, sifat ketertutupan. Apa artinya? Jika A dan B bilangan bulat, maka hasil dari A tambah B itu juga pasti bilangan bulat, itu namanya tertutup. Contoh, min 8 tambah 7. Min 8 itu adalah bilangan bulat negatif, 7 adalah bilangan bulat positif, sama dengan min 1, berarti min 1 juga bilangan bulat negatif. Berarti ini tertutup hasilnya. Kemudian yang B, komutatif. Jika A dan B masing-masing bilangan bulat, maka A tambah B itu hasilnya sama dengan B tambah A. Jadi kalau dibalik-balik sama dia ya. Sebagai contoh, min 3 tambah 8, itu sama dengan artinya 8 tambah min 3. Coba kita jumlahin, min 3 tambah 8 itu hasilnya 5, 8 tambah min 3 juga 5. Jadi sama-sama 5 hasilnya, jadi komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian yang ketiga adalah asosiatif. Apa itu asosiatif? Dalam kurung A tambah B tambah C itu sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Jadi hasilnya sama. Contoh, dalam kurung 5 tambah 6 tambah 8 itu sama dengan artinya 8 tambah dalam kurung 6 tambah 8. Coba kita kerjakan dulu dalam kurung. 5 tambah 6 itu 11, tambah 8 berarti 19. Yang sebelah kanannya juga sama. 6 tambah 8, 14, 14 tambah 5 itu 19. Jadi hasilnya sama-sama 19. Berarti dia asosiatif ya, sama hasilnya. Kemudian unsur identitas. Apa itu unsur identitas? Jika A adalah bilangan bulat, maka 0 tambah A itu sama dengan A. Artinya apa? Jika suatu bilangan ditambahkan dengan identitas, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, min 12 tambah 0, itu hasilnya sama dengan min 12. Nah, berarti 0 adalah unsur identitas penjumlahan. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan di video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan antum semua bisa memahaminya. Dan tidak lupa Bapak ingatkan untuk selalu diulang-ulang, karena dengan berulang-ulang, insya Allah bisa semakin paham. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.